Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linawati SPD NPM 2004060025, mahasiswa program Magister Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada hari ini akan menyampaikan sebuah materi tentang pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah dalam hal kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Ideologi Muhammadiyah. Teman-teman semuanya, sebelum kita menginjak pada bagaimana pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah terkait bagaimana kemudian kita harus menjalani kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, sebaiknya kita mengupas tuntas lebih dahulu PHIWM itu apa sih gitu ya. Jadi sebenarnya pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM ini merupakan seperangkat norma gitu ya, yang kemudian mengatur perilaku kita gitu, yang merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis begitu. Yang ini akan menjadi pedoman bagi kita gitu ya, bagi warga Muhammadiyah, bagaimana kemudian dia menjalankan kehidupan secara pribadi, secara keluarga, bagaimana dia harus menjalani kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, etika berusaha gitu ya. Kemudian bagaimana dia harus berbisnis gitu ya, dan amal-amal lainnya gitu, perilaku-perilaku lainnya yang kemudian semuanya merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis seperti itu, dimana endingnya gitu ya, bagaimana pribadi-pribadi setiap warga Muhammadiyah itu menunjukkan akhlakul karimah gitu, akhlak yang baik sehingga bisa menjadi uswah hasanah atau teladan yang baik. Yang dijadikan landasan dan sumber dalam penyusunan PHIWM ini tentu seperti yang saya sampaikan di awal, bahwasanya semuanya merujuk kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi gitu ya, meskipun pada pengembangannya gitu ya dimasukkan beberapa muatan gitu ya, seperti mukodimah ADART Muhammadiyah, pemikiran-pemikiran Muhammadiyah gitu ya, kemudian hitoh perjuangan Muhammadiyah gitu ya, muatan cita-cita Muhammadiyah gitu ya, muatan keyakinan Muhammadiyah gitu ya, dan keputusan-keputusan majelis tarjih gitu ya, semua di match gitu ya jadi satu, sehingga menjadi sebuah pedoman gitu ya PHIWM yang kemudian berlaku untuk seluruh warga Muhammadiyah begitu. Kemudian, apa tujuan disusunnya PHIWM ini gitu ya? Tentu pedoman ini disusun agar terbentuk perilaku-perilaku baik secara pribadi maupun kolektif yang menunjukkan uswatun hasanah atau teladan yang baik gitu ya, demi terwujudnya masyarakat Islami yang sebenar-benarnya begitu. PHIWM ini pun mengatur seluruh aspek kehidupan bagi seluruh anggota Muhammadiyah gitu ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Tetapi pada pokok bahasan ini gitu ya, kali ini kita hanya akan membahas seputar dengan bagaimana PHIWM itu mengatur kehidupan pribadi dan kehidupan keluarga begitu. Nah, yang pertama gitu ya, bagaimana PHIWM ini mengatur kehidupan pribadi bagi anggotanya gitu ya. Yang pertama gitu ya, mencakup bagaimana dari sisi akidahnya gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana akhlaknya. Yang ketiga, bagaimana kemudian dia ibadahnya, dan bagaimana dia bermuamalah begitu. Dalam hal akidah, PHIWM ini mewajibkan seluruh anggotanya untuk kemudian mempunyai prinsip hidup dan mempunyai kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang betul-betul dijalankan secara benar, secara ikhlas dan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dan satu hal yang kemudian harus mereka pedomani juga, bahwasanya keimanan mereka, ketauhidan mereka itu benar-benar mereka aplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan yang kemudian mereka miliki gitu ya. Mereka juga mempunyai kewajiban-kewajiban untuk kemudian menjaga keimanannya, menolak syirik gitu dan sebagainya, yang itu mengikat pada kehidupannya secara akidah. Selain terkait dengan masalah akidah gitu, PHIWM dalam kehidupan pribadi seluruh anggotanya juga mengatur terkait masalah akhlak mereka itu harus seperti apa. Nah, setidaknya ada 4 yang kemudian wajib dilakukan oleh seluruh anggota Muhammadiyah terkait dalam hal akhlak ini gitu. Yang pertama, semua warga Muhammadiyah wajib meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW gitu ya. Jadi segala sifat kemudian yang melekat kepada Rasulullah SAW itu seharusnya gitu ya, bagaimana anggota Muhammadiyah juga menuju ke arah sana gitu, seperti amanah, sidik dan sebagainya. Sifat-sifat yang melekat pada Nabi Muhammad seharusnya gitu ya, seluruh warga Muhammadiyah berusaha untuk bagaimana bisa
memiliki sifat-sifat yang kemudian Nabi Muhammad SAW miliki gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam setiap menjalankan amalnya gitu ya, warga Muhammadiyah diwajibkan gitu ya untuk senantiasa berusaha mengikhlaskan gitu ya setiap amal yang kemudian dia lakukan gitu ya. Kemudian menjauhi sifat-sifat sombong dan sebagainya, itu juga harus ada gitu ya. Dan yang ketiga, bagaimana seluruh anggota Muhammadiyah harus menunjukkan dalam setiap amalnya itu ya menunjukkan akhlak yang baik gitu ya, seperti itu, sehingga mampu gitu ya, apa yang kemudian dia lakukan itu mampu diteladani oleh masyarakat secara luas gitu ya. Kemudian yang keempat, warga Muhammadiyah wajib untuk menghindari dan menjauhi yang namanya KKN gitu. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak ada, tidak boleh ada dalam diri anggotanya. Dalam hal ibadah gitu ya, PHIWM ini sangat menganjurkan gitu ya dan mewajibkan gitu ya, bahkan seluruh anggotanya untuk senantiasa berusaha membersihkan dirinya, membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya gitu, sehingga terbentuk pribadi-pribadi mutakin yang sangat tekun beribadah dan menjauhkan diri dari nafsu-nafsu yang buruk seperti itu, sehingga memang terbentuk juga gitu ya pribadi-pribadi yang solih seperti itu. Dan bagi anggotanya gitu ya, memang diharapkan gitu untuk senantiasa melakukan ibadah-ibadah mahdhuh itu dengan sebaik-baiknya dan menambahnya dengan amalan-amalan sunnah gitu ya, dengan sebanyak-banyaknya gitu, sehingga memang terbentuk pribadi-pribadi yang solih, pribadi-pribadi yang islami gitu ya, berpengetahuan luas dan sebagainya. Dan yang paling penting, dia mempunyai akhlak yang kemudian terpuji. Dalam hal muamalah gitu ya, PHIWM ini juga mengatur setidaknya 3 hal gitu ya, yang kemudian harus gitu digarisbawahi oleh setiap anggota Muhammadiyah. Yang pertama, seluruh anggota Muhammadiyah harus menyadari bahwasanya dia adalah khalifah di muka bumi ini. Dia adalah makhluk sosial yang memang harus bergaul dan melakukan perbaikan-perbaikan bagi kehidupan gitu ya di sekitarnya, seperti itu. Sehingga memang dia tidak menjauhi hiruk-pikuk kehidupan dunia, karena dia mempunyai kewajiban untuk melakukan perbaikan atas segala masalah yang kemudian masih terjadi di masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua, setiap anggota Muhammadiyah juga wajib gitu secara aktif gitu untuk membuahkan gitu ya, membuahkan pemikiran-pemikirannya gitu ya dengan sebuah karya yang memang orientasinya untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan masyarakat. Kemudian yang ketiga gitu, secara muamalah setiap anggota Muhammadiyah wajib menunjukkan etos kerja yang baik gitu, sehingga mampu menjadi teladan yang baik, seperti itu. Itu adalah pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah terkait dengan bagaimana seluruh anggota Muhammadiyah harus menjalankan kehidupan pribadinya sesuai dengan pedoman yang kemudian ada gitu ya, seperti itu. Nah, yang kedua kita akan membahas terkait dengan bagaimana PHIWM ini mengatur kehidupan keluarga gitu ya. Kita akan belajar bagaimana PHIWM mengatur kedudukan keluarga itu seperti apa sih gitu ya, kedudukan, kemudian fungsi keluarga itu seperti apa, kemudian aktivitas-aktivitas keluarga yang sesuai dengan pedoman ini itu seperti apa, kita akan pelajari bersama. PHIWM ini mengatur bagaimana kedudukan keluarga itu menjadi tiang atau penyangga utama dalam bangsa ini gitu ya. Oleh karenanya memang PHIWM mengatur bagaimana anggota-anggota Muhammadiyah itu mempunyai keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah gitu ya. Dan PHIWM ini juga mengisyaratkan gitu ya bagaimana seluruh anggotanya itu dari keluarga-keluarga yang sakinah yang kemudian terbentuk itu bisa menjadi awalan gitu ya, bagaimana mereka menghimpun gerakan jamaah gitu, dakwah jamaah gitu ya, seperti itu, sehingga terbentuklah masyarakat Islami gitu ya yang sebenar-benarnya. PHIWM ini juga mengatur seluruh anggota Muhammadiyah untuk menjadikan keluarganya setidaknya memiliki 3 fungsi gitu ya. Yang pertama gitu ya, fungsi yang pertama gitu ya, bahwasanya keluarga itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat
penanaman nilai-nilai Islami saja, tetapi juga digunakan sebagai tempat untuk pengkaderan yang efektif gitu. Jadi harapannya anak-anak yang kemudian lahir di keluarga Muhammadiyah itu bisa meneruskan perjuangan gitu ya, generasi-generasi sebelumnya gitu ya, sesuai dengan semangat perjuangan Muhammadiyah begitu. Yang kedua gitu ya, bagaimana keluarga-keluarga Muhammadiyah itu harus difungsikan gitu ya sebagai uswatun hasanah gitu. Jadi setiap keluarga dari anggota Muhammadiyah harus menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain yang mencerminkan keluarga yang berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah gitu ya, keluarga Islami gitu yang sebenarnya gitu, sebenarnya begitu. Kemudian yang ketiga gitu, bagaimana seluruh anggota Muhammadiyah harus gitu ya memfungsikan keluarganya sebagai tempat pendidikan akhlak mulia gitu, sehingga akhlak yang tercermin dalam keluarganya yang memang menunjukkan akhlak-akhlak yang mulia. Yang terakhir gitu ya, PHIWM ini mengatur bagaimana aktivitas-aktivitas keluarga yang memang setidaknya mencakup 4 hal gitu ya. Yang pertama, memang di tengah maraknya teknologi gitu ya, dengan segala dampak baik positif maupun negatifnya gitu ya, harapannya setiap keluarga dari anggota Muhammadiyah mampu gitu ya tetap menerapkan akhlak-akhlak Islami gitu ya, kehidupan Islami, mendidik anak-anaknya, mendidik seluruh anggota keluarganya gitu dengan baik, sehingga memang tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari teknologi yang ada gitu ya, sehingga memang keluarga yang berakhlakul karimah itu masih terbentuk di tengah gitu ya digitalisasi teknologi yang memang luar biasa dengan berbagai macam pengaruhnya itu gitu ya. Kemudian yang kedua gitu, setiap anggota Muhammadiyah juga harus memberikan teladan yang baik gitu ya, bagaimana dia memperlakukan anak-anak dan perempuan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, setiap anggota Muhammadiyah gitu juga wajib gitu ya mengkondisikan keluarganya gitu ya, bahwasanya kita itu adalah makhluk sosial gitu, kita punya tanggung jawab sosial gitu ya, bagaimana kita harus berperilaku baik kepada tetangga, kepada masyarakat dan sebagainya gitu, sehingga memang harusnya setiap anggota Muhammadiyah mempunyai keluarga yang memang mempunyai jiwa sosial yang tinggi gitu ya, dan mampu bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Kemudian yang terakhir gitu ya, aktivitas yang keempat yang memang sangat penting dan harus digarisbawahi oleh setiap anggota Muhammadiyah dan keluarganya adalah bagaimana dalam keluarga anggota Muhammadiyah itu menjadikan sholat sebagai aktivitas prioritas utama gitu ya, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, demikian tadi adalah sekilas materi terkait pedoman kehidupan Islami warga Muhammadiyah atau PHIWM dalam kaitan pengaturan kehidupan pribadi dan keluarga begitu ya. Jadi materi tadi disampaikan dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Ideologi Muhammadiyah, program Magister Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya Elinawati, SPD NPM 200406025. Mohon maaf ketika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Afwan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.